Halo, langsung aja yuk kita mulai pembahasan mendalam kali ini. Fokus kita sekarang di satu bab spesifik dari materi Anda nih. Bab 41 tentang The Fait Accompli dari buku Secrets of Power Negotiating. Kita coba bedah bareng ya. Apa sih inti taktik ini? Gimana penerapannya menurut sumber tersebut? Siap. Tentu, siap. Istilahnya memang agak unik ya, fait accompli. Dari Perancis itu artinya fakta yang sudah terjadi, atau ya sesuatu yang udah selesai. Nah, sumber Anda ini menjelaskan gimana konsep ini jadi semacam senjata gitu dalam negosiasi. Oke, fakta yang sudah terjadi. Tapi gimana ceritanya itu bisa jadi taktik? Kok kesannya pasif ya? Padahal ini kan buku soal negosiasi kekuatan. Nah, justru di situ intinya. Menurut penjelasan di bab ini, taktik fait accompli itu terjadi waktu satu pihak sengaja bertindak seolah-olah kesepakatan tuh udah deal atau sebuah kondisi udah final. Padahal ya belum tentu. Oh, Asumsinya pihak lain nanti bakal males gitu. Atau segan buat mempermasalahkannya lagi. Intinya sih memanfaatkan keengganan orang buat konflik atau repot gitu. jadi ini kayak apa ya? Bertindak dulu urusan belakangan versi negosiasi gitu ya? Menarik-menarik. Di bab ini ada contohnya kan? Saya ingat ada yang lumayan nekat. Betul. Ada contoh yang itu soal manajer bisnis yang pakai uang bagian penulisnya. Alasannya, dia asumsi aja si penulis kan udah kaya, jadi nggak terlalu butuh uangnya cepet-cepet. Wah, Dan anehnya, menurut buku itu, kenekatan ini malah bikin dia diizinkan nyicil. Ini nunjukin elemen keberanian atau mungkin audacity ya kalau bahasa Inggrisnya, dalam fait accompli. Risiko tinggi, tapi yaitu di kasus itu berhasil. wow. Itu contoh yang cukup berani ya yang digambarin di bab itu. Tapi apa cuma ada cara se ekstrim itu? Atau ada penerapan yang lebih umum gitu yang dibahas? Oh, tentu ada yang lebih halus dan mungkin lebih relevan buat kita sehari-hari. Misalnya nih, sumber ini nyaranin, kalau Anda merasa ditagih kemahalan, coba aja kirim cek senilai yang Anda anggap benar. Terus? Terus, tambahin catatan lunas dibayar di baliknya. Kata penulisnya sih, ini seringkali lebih gampang diterima daripada mulai debat panjang lebar. Oke. Jadi manfaatin momentum sama keengganan orang buat debat ya. Ada lagi nggak contoh lain? Ada lagi yang menarik nih dari buku ini. Soal tanda tangan kontrak. Kalau ada satu atau dua poin kecil yang Anda nggak setuju, nah daripada buka diskusi ulang yang bisa jadi lama, Gimana tuh? bab ini nyaranin, Anda bisa coba ubah aja langsung poin itu di draftnya, tanda tanganin, terus kirim balik. Ada kemungkinan loh pihak sana nerima aja perubahan itu demi efisiensi, daripada repot bukan negosiasi dari awal lagi. Saya nangkep. Jadi intinya tuh ambil inisiatif, ciptain situasi seolah udah terlanjur gitu ya. Dan berharap pihak lain bakal nerima aja demi kepraktisan. Gitu kira-kira paparannya di bab ini. Tepat sekali. Persis seperti yang dijelaskan sumbernya. Taktik ini main di psikologi dasar. Kecenderungan orang buat nerima status quo, atau ya itu tadi, menghindari kerumitan baru, Jadi beban buat nolak atau nego ulang. pindah ke lawan bicara kita. Betul. Anda mengubah dinamika negosiasi hanya dengan satu tindakan asumtif. Oke, jadi kalau kita ringkas dari bab 41 ini ya, fait accompli itu intinya soal bertindak seolah-olah udah sepakat. Tujuannya buat mengarahkan hasil akhir dengan asumsi pihak lain bakal ngikut aja gitu. Bener banget. Bab ini nunjukinnya sebagai alat yang bisa efektif buat ngasih tekanan, baik secara terang-terangan kayak contoh manajer tadi, atau dengan cara yang lebih subtil. Nah, mungkin sebagai bahan pemikiran nih buat Anda yang menyimak. Coba deh renungkan, kalau lihat contoh-contoh tadi, kira-kira kapan ya pakai taktik asumtif kayak fait accompli ini bisa jadi langkah cerdas? Dan kapan justru malah bisa ngerusak hubungan atau jadi bumerang gitu dalam negosiasi Anda? Pertanyaan bagus itu untuk direnungkan. Oke deh, terima kasih sudah menyimak eksplorasi kita soal taktik fait accompli murni dari bab 41 materi Anda. Sampai ketemu lagi di pembahasan kita berikutnya.